Tugas adalah amanah, kami jalankan dengan hati, karena prajurit sejati bertarung dengan hati, bukan hanya senjata. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Alsa, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. KRI U-634 unsur Satkat Koarmada 2 melaksanakan pengawasan terhadap kapal Japan Coast Guard Itsukushima PL-23 yang melintasi Selat Lombok melalui Alki 2 sebagai bagian dari operasi pengamanan laut. Pengawasan dilakukan menggunakan AIS, radar, pengamatan visual, serta komunikasi radio untuk memastikan pelayaran berlangsung aman dan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat maritime domain awareness di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sementara itu, KRI Bima Suci bersama tim Satko Pasca Koarmada 2 melaksanakan peran jaga perang saat melintasi perairan Filipina dan Laut Sulu dalam pelayaran kembali menuju tanah air. Dengan pembagian divisi jaga dan kesiapsiagaan penuh seluruh prajurit, pengamanan kapal terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi ancaman di jalur pelayaran internasional sebagai wujud profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut dan keselamatan pelayaran. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI melepas keberangkatan KRI Igusti Ngurah Rai 332 untuk mengikuti latihan bersama bilateral Oruda 26 di Rusia bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Selama mengikuti Latma Oruda 26, prajurit KRI Igusti Ngurah Rai 332 akan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang akan menjadi sarana untuk memperkuat interoperabilitas, meningkatkan profesionalisme, serta mempererat hubungan antar personil Angkatan Laut kedua negara. Pangko Armada 2 dalam amanatnya menyampaikan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam latihan ini adalah memelihara dan meningkatkan profesionalisme serta kemampuan prajurit kedua negara dalam mendukung pelaksanaan operasi maritim. Oleh karena itu, seluruh prajurit KRI Igusti Ngurah Rai 332 diharapkan mampu melaksanakan setiap rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi nama baik TNI Angkatan Laut dan bangsa Indonesia di forum internasional. Komandan Satuan Tugas atau Dan Satgas Rimpek 2026 Letko Laut Pelaut Eko Triatomo yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 mendampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono Susilo mengunjungi unsur tugas marinir TNI Angkatan Laut yang tengah mengikuti latihan bersama atau LATMA Rim of the Pacific atau RIMPEC 2026 di Marine Corps Base Hawaii Honolulu, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia meninjau secara langsung daerah latihan sekaligus melihat kesiapan prajurit marinir TNI Angkatan Laut dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan LATMA RIMPEC 2026. Prajurit Gugus Keamanan Laut atau Guskamla Koarmada 2 bersama masyarakat melaksanakan karya bakti berupa perbaikan jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Aku Cinta Laut 2026 sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan semangat gotong royong, prajurit Guskamla Koarmada 2 bersama warga bahu-membahu menambal jalan yang berlubang yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Perbaikan dilakukan sebagai upaya menciptakan akses transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat setempat, sekaligus mempererat sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Dalam rangka menyambut Jala Senastriran 2026 yang akan digelar pada 9 Agustus 2026, prajurit Koarmada II melaksanakan kegiatan pembinaan fisik melalui lomba lari di kawasan daerah basis Angkatan Laut Koarmada II Ujung Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan fisik sekaligus membangun semangat kompetitif di kalangan prajurit. Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI turut hadir memberikan semangat dan dukungan secara langsung kepada seluruh peserta yang menempuh jarak 5 km dan 8 km. Di akhir kegiatan, Pangko Armada II menyerahkan apresiasi kepada para pemenang lomba sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan prestasi yang ditunjukkan. Netizen, berita selanjutnya, Pangko Armada II hadiri rangkaian pembekalan Kasal dan Parade Surya Senja Taruna Akademi Angkatan Laut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada calon perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 di Gedung Salahutu Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dalam pembekalannya, Kasal menegaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan merupakan awal pengabdian sebagai perwira TNI Angkatan Laut yang dituntut memiliki profesionalisme, integritas, kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi dinamika tugas demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Masih dari Akademi Angkatan Laut, Pangko Armada II bersama Ketua Gabungan II Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri Parade Surya Senja dalam rangka serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna yang dipimpin oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut. Tradisi tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan, disiplin dan tanggung jawab antar generasi taruna Akademi Angkatan Laut sekaligus memperkokoh karakter, integritas dan jiwa pengabdian sebagai bekal menyongsong tugas sebagai perwira TNI Angkatan Laut. Koarmada II terus menanamkan jiwa bahari kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan edukasi kemaritiman. Program Aku Cinta Laut diwujudkan melalui Joy Sailing dan karya bakti Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI di KRI Surabaya 591 yang diikuti sekitar 300 siswa SMA se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro yang memberikan dukungan terhadap upaya pembinaan generasi muda agar semakin mengenal dunia kemaritiman. Para peserta mengikuti aksi bersih pantai, tursip, pengenalan tugas TNI Angkatan Laut, hingga mengunjungi Monumen KRI Nanggala 402 sebagai bentuk penghormatan kepada para patriot bangsa. Semangat yang sama juga diwujudkan melalui kegiatan Open Ship di KRI Hiu 634 bagi Pramuka Sakabahari Kabupaten Lembar, serta kunjungan komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah mahasiswa Undiknas Denpasar ke Koarmada II dan KRI Makassar 590. Berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Koarmada II dalam memperkuat wawasan kebaharian, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menginspirasi generasi muda agar semakin mengenal dan mencintai dunia kemaritiman sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri sidang Senat Terbuka Penutupan Pendidikan dan Wisuda STTAL tahun 2026 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di STTAL Bumi Moro, Surabaya. Sebanyak 97 mahasiswa dari program S2, S1, dan D3 resmi diwisuda. Selanjutnya, Pangko Armada 2 juga menghadiri pembekalan kasal kepada 400 perwira siswa Diktukpa TNI Angkatan Laut Angkatan 55 tahun anggaran 2026 di Gedung Mulyadi Kodik Latal. Dalam arahannya, Kasal menekankan pentingnya integritas, keteladanan, loyalitas, serta karakter kepemimpinan sebagai bekal utama seorang perwira. Melalui kedua kegiatan tersebut diharapkan lahir sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang profesional, berkarakter, adaptif, dan siap mengemban setiap amanah pengabdian demi menjaga kejayaan TNI Angkatan Laut dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. KRI Lumba-Lumba 881 yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmada 2 terus mendukung pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 bersama Bank Indonesia di Desa Walea dan Kecamatan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah, penukaran uang layak maupun tidak layak edar, serta pengenalan TNI Angkatan Laut dan wawasan kebangsaan. Di sisi lain, dua unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 KRI Ajak 653 dan KRI Golok 688 melaksanakan latihan di perairan Ambalat untuk meningkatkan kemampuan interoperabilitas, komunikasi taktis, serta kesiapsiagaan operasi di wilayah perbatasan. Rangkaian latihan diawali dengan patroli sektor di wilayah operasi, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah serial latihan yang meliputi passing exercise, replenishment at sea approach, serta semaphore exercise. Prajurit Koarmada 2 kembali mengharumkan nama satuan dengan meraih prestasi pada ajang Soccer Wave Taruna Nusantara 2026 yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan bertema Pace of Generation ini diikuti sekitar 8.000 peserta dari berbagai kalangan dan mempertandingkan nomor 10K, 5K, serta fun run 3K dengan berbagai kategori mulai dari pelajar, guru, master, hingga TNI Polri. Koarmada 2 menurunkan 4 prajurit terbaik yang berhasil mencatatkan hasil membanggakan. Di antaranya Sertu Basirun sebagai juara 1 kategori 5K Master dan Klasi Robert Lepit sebagai juara 3 kategori 5K TNI Polri. Sementara itu, Serda Jeffrey Kabuladewa dan Serda Aderio juga tampil kompetitif di kelas masing-masing. Di tempat terpisah, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme serta mengharumkan nama Koarmada 2. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira, Madya Jala. Jala Seva, Jaya.